mana komik Eropa maupun komik US. Karena di sini diminta komik superhero, maka saya fokusnya ke superhero. Jadi komik US itu pada dasarnya dibagi jadi beberapa ini. Yang pertama, yang ini istilahnya single, komik single, jadi setiap bulan dia terbit. Terus kemudian ada ini yang istilahnya trade paperback atau TPB. Ini jadi biasanya satu seri, satu cerita selesai dalam satu buku. Terus kemudian ada yang sebenarnya masih saya belum bawa, ada yang hardcover, edisi tebal. Itu biasanya ditambah ada beberapa bonus-bonus seperti keterangan-keterangan, director's cut, terus kemudian art-art yang dari artisnya, macam sketch-sketchnya itu masih ada di sana. Ada lagi yang oversize, jadi bentuknya lebih besar, biasanya karyanya Alex Ross, yaitu jarang bisa gambar kecil. Jadi biasanya gambarnya sekitar ini lebih besar 30% daripada ini. Jadi besar, lebih, makanya disebut sebagai oversize. Ke tabloid atau ke majalah? Nggak sampai. Jadi ada memang ada yang sampai ke hampir 3/4 tabloid ada, yaitu edisinya Superman, Batman sama Wonder Woman kalau nggak salah. Itu ada untuk Alex Ross. Tapi kalau untuk artis lain biasanya jarang. Oke. Untuk komik single sendiri ada bermacam-macam yang diterbitkan oleh penerbit ya. Ada yang edisi Chromium. Ini dulu tahun sekitar 90-an itu populer. Jadi edisinya covernya itu berkilat gitu dari metal. Ini sekarang sudah jarang diproduksi karena biaya untuk materialnya itu lebih mahal daripada biaya komiknya. Jadi saya punya beberapa cover Chromium, ini yang lebih mengkilat-mengkilat. Terus kemudian ada juga sekarang mulai ada cetak ulang lagi untuk beberapa komik klasik dari Amazing Fantasy. Ini awal mulanya terbit Spider-Man, munculnya Spider-Man. Kalau yang komik aslinya mungkin harganya juga sekitar $1 juta. Jadi ini untuk buat pecinta Spider-Man-nya bisa sebagai alat nostalgia. Dan untuk komik US itu bukan hanya sekedar koleksi ya, karena di situ kebanyakan dari kita malah sebagai ajang investasi. Karena itu untuk merawatnya biasanya selalu dikasih dengan plastik, terus dikasih back cover. Kalau yang lebih ekstrim lagi dikirimkan ke CGC, itu untuk di-grade. Kalau sudah di-grade di CGC, nilainya komik itu bisa menjadi beberapa puluh kali lipat. Jadi biasanya yang nilainya komik yang sampai ratusan juta itu biasanya dari CGC. Oke, baik, itu aja. Terima kasih. Oke, saya mau ke Pak Atik dulu deh. Saya ini juga masih bingung juga nih. Asiknya mengkoleksi komik itu apa? Atau semuanya mengkoleksi komik itu sendiri apa? Sebenarnya kalau buat saya lebih menarik koleksi komik daripada figur. Oke, karena figur itu kita hanya bisa melihat. Tapi komik kita bisa membaca, menikmati, dan mengkoleksinya itu nilainya tersendiri. Jadi ada suatu komik-komik yang memang real, sama figur sama. Ya, cuman di komik itu kita menikmati dua jenis, yaitu cerita yang dihasilkan dari imajinasi pengarangnya, juga gambar yang indah yang digambarkan oleh artisnya. Itu yang membuat banyak orang tertarik dengan komik, karena sebagian besar komik yang bagus itu mulai dari cerita sampai gambarnya itu jelas artis-artis sama penulis yang berbakat sekali. Berarti komik itu juga ada yang keren, ada yang yang adalah ya biasa ya. Nah, kemudian kalau kemarin kan dari teman-teman FTC juga bilang bahwa kalau itu bisa berinvestasi. Nah, apakah kamu juga bisa seperti itu? Sangat. Jelas contohnya. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, komik
komik US yang seperti ini, yang edisi premium, terus kemudian ada tanda tangannya, itu nilainya bisa berlipat-lipat kali, apalagi dikirim ke CBC ya. Jadi kita beli hanya sekitar $5 gitu. Dengan ada tanda tangan orangnya gitu, sudah bisa jadi sekitar $40 sampai $50. Hanya dengan tanda tangan yang biasa. Yang kedua juga biasanya komik edisi pertama, first issue, itu nilainya akan tinggi kalau muncul filmnya. Jadi kayak film Wolverine muncul, itu edisi pertama Wolverine itu bisa melonjak jadi sekitar, kalau nggak saya sebenarnya 450 sampai $500.000. Apa ya, jadi apalagi kayak kalau Spider-Man ini hitungannya masih yang edisi pertama, terbesar pertama, itu sebenarnya masih di bawahnya Superman. Spider-Man sendiri itu sekitar terakhir itu sekitar $1 juta, ya, atau sekitar $1 miliar lebih. Itu satu komiknya. $1 miliar satu komik. Makanya kemarin di detik.com juga diberitahu bahwa ada sepasang kakek nenek menjual 500 biji komiknya, 500 saja, itu dia mendapatkan $11 miliar. Bijinya. Bukan. Ini apa? Jalan-jalan itu. Memang ada itu untuk larang komik itu memang ada 70 sampai segitu, jadi untuk 500 komik itu bisa jadi $11 miliar ya. Sebenarnya kalau untuk nggak usah yang jauh-jauh ya, saya sendiri koleksi misalnya yang PPB seperti ini gitu. Saya punya PPB misalnya, saya beli harga sekitar 250 ya, kebetulan dia banyak yang nyari. Teman saya ada yang berani beli sampai 300 sampai 400 ribu untuk satu ribu seperti itu. Jadi tergantung sebenarnya sama juga itu ya. Kalau banyak yang nyari, nggak banyak harganya akan meningkat. Berarti komik dan toys nggak beda jauh, karena juga di dalamnya banyak karakter superhero juga, bisa jadi investasi juga seperti itu. Wow, 500 komik $11 miliar bisa dapat dapat stake berapa? Dapat stake berapa untuk dengan handphone juga lebih buat beli dapat berenang. Jadi kita bisa buat berenang. Nah kalau dari mobil, siapa yang dukung aja? Kenapa? Enggak. Banyak sudah dimakan. Maafin dulu. Enggak, ini. Tidak bisa, memang itu susah sekali. Iya, ini tak bisa gitu. Video, kalau video yang saat ini adalah untuk meeting ya, meeting dan benar super menutup. Apapun yang juga ada kemudian koleksi foto-foto juga super menutup yang ada di katakan di terang ataupun di rumah makan dan sebagainya. Nah, itu apa nggak bisa mengalir waktu ngambil fotonya? Ya, di rumah makan itu untuk makan ikan. Memang pernah sih dimarahi ya, walaupun itu bukan seperti itu. Iya. Kayak warung sate gitu, dan foto langsung pemilihan marah gitu. Siapa dulu itu? Foto-foto gitu. Kemudian ya saya datangi dan bilang Bu, ini saya minta maaf sama foto, tapi karena saya begini, karena kita itu saya iklankan di Facebook. Lalu itu kan HP, kalau di Facebook itu tadi saya nggak perlu izin ya, karena mobilnya diparkir di halaman ya foto, di ketemu di gedung dorong ya foto. Kecuali manusia, misalnya orang ganti cantik lewat pakai baju Superman ya saya nggak bisa difoto, karena sebelahnya ada orang yang lebih gede, bermasalah, nggak enak loh. Kalau foto nggak bisa. Nah, di sana berhenti. Ini kita rekrut dari member FPC gitu di sana. Iya, sudah sekali. Mungkin mobilnya di umumnya seperti lagi. Ya. Dimarahi mobil cuma pencium baunya itu nggak dulu. Ini baru bisa. Tapi kadang-kadang kita memang foto itu ya, intinya sekarang semua orang kan bawa HP ya. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, kita bersama di teman saya lagi ngobeng-ngobeng pakai itu, teman saya, tapi dulu dia pakai nama samaran.
Oh iya, oh, Sandi apa namanya? Ya. Oh iya. Sandi dalam kurung nama bukan nama sebenarnya. Nah, jadi kayaknya semua di sini masih bawa hasil ya. Jadi kita nanti kalau difoto pun ya kita ada masalah. Ya, kalau saya pernah difoto sama teman saya, teman saya itu istrinya saya ada obrol gitu, kalau begitu ya, soalnya cerita parker melalui perahu istri saya gitu. Padahal kita kan bicara masalah lain gitu ya. Fitnah. Kita kan Ya, karena saya kalau instrumen gitu. itu nggak bisa. Nggak apa-apa, itu umum di dunia dunia maya itu umum. Oh iya. Saya dibilang apa ganteng nggak masalah ya. Saya akan sakit hati. Nggak pokoknya saya. Nah, tadi kan saya juga bertanya ke Pak Oki nih tentang apa sih asiknya mengkoleksi komik. Sekarang saya tanya ke Om, apa sih asiknya untuk mengikuti atau mengkoleksi komik ini? Ya karena zaman kembali ke masa lalu ya, karena dulu itu kan nggak ada teknologi seperti ini, ada video, ada segala macam ya. Dan benda-benda yang kita jumpai ini ya pelanggar. Sampai ada pelanggarnya anaknya dengan majalah dari Jepang. Kok bagus sekali, ada beli Ini betul. ya apa caranya ya kalau sampai Ini beneran orang bulan-bulan ya, kita. akhirnya mereka tapi itu bentuk kopi. Jadi bukunya Sambinger, buku kopi, ya. Saya mau bagian kopiannya. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang banyak majalah, banyak media, banyak mainan, toy seperti ini yang luar biasa, ya, Lego segala macam itu luar biasa. Jadi saya mungkin clipping ini ya akan berubah bentuk akhirnya. Jadi tidak harus kertas itu. Wah, itu kan bisa. Jadi mungkin ada truk lewat dan saya clipping kalau gitu. Tapi nggak ada ini benar. Ini ada dia ini ada dia. Ya kalau dari Pak Oki nih, sudah mulai kapan untuk mengkoleksi komik? Saya sih ya dari SD itu sudah membaca ya. Betul. Setelah tahun Apa sih? Ini Pak Idi. Pak Idi itu sudah mulai juga banyak koleksi sedikit. Iya, punya sedikit. Jadi hanya apa? Menunggu saja, menunggu diberikan, bahkan dulu sampai untuk apa operasi amandel baru mau operasi amandel kalau bikin komik. Jadi Halo bos. terus kemudian berkembang sedikit berhubung budget terbatas, jadi sebagian besar komiknya second. Oh, oke. Tapi alhamdulillah telah mengumpulkan sampai ratusan komik di rumah. Dan sekarang sudah bagaimana ini? Udah banyak original jelas, sebagian besar saya udah original dulu. Cuman second gitu aja. Jadi untuk kolektor-kolektor yang udah bosen baru kita ambil. Second itu mungkin bisa karena mengadakan kali. Bisa jadi belum banyak kan ada beberapa kolektor yang bosan seperti kayak gitu itu berapa Silva. Tapi pada itu koleksinya yang real, yang lengkap. iya nggak terlalu lama tapi selama itu pemicu US dan original Ini anak kamu. Oke, baik, semangat. Karena ada kata-kata saya dari lain itu karena waktu Spider-Man tapi sebenarnya yang melakukan komik itu sendiri dia nggak tahu bahwa ternyata komik ini apa pernah itu komik yang saya bilang tadi Alex Ross Peace on Earth sama Batman Batman atau warna apa gitu ya itu saya dapat waktu itu sekaligus jadi satu waktu saya beli 800.000 itu dapat komik separuh berapa ratus ribu ya berapa kok satu hari itu tahun berapa tahun 2002 2003 itu di antara itu ada komik Superman sama Batman itu. Sekarang terakhir kemarin saya lepas itu harganya per biji 200.000. Jadi dua komik itu sudah separuh dari harga nilai pembelian. Ya. Ambil foto di sana mau uang masih pada 850 masih 200 kalau punya itu jadi kosong nggak bisa tahu sama sekali di kompetisinya nggak bisa Cuma di perbedaannya biasanya kadang-kadang kalau price itu naiknya itu persentasenya nggak terlalu banyak ya, tapi kalau komik itu bisa sampai beberapa puluh kali lipat. langsung di bawah semua
Untuk jangka waktunya biasanya tergantung komik itu. Tergantung ya. Terutama sekarang kalau di Indonesia di komik kolektor itu sekarang lagi dengan yang cover. Jadi covernya putih. Komik Batman ada Batman tapi kosong. Dan dari itu nanti dia minta gambarkan seperti kalau Indonesia sekarang kan sudah terkenal seperti Ardiansa, Admiral Wijaya, Giri Tony Mas Diono, Yusafat, bagian nempelin. Nah dari itu digambar oleh mereka. Nah itu nilainya lebih tinggi daripada harga komiknya. Jadi mungkin nilainya sekitar 25 ribu, bisa laku sekitar 75, 100, 150. Apalagi kalau kemarin sempat datang Leni Yulu di Jakarta, itu teman saya ada banyak datang, dia bawa komiknya Leni Yulu minta tanda tangan semua. Lalu ini itu tanda tangannya itu tangannya aja, bisa saya ambil 100%, ya. Jadi buku ini istilahnya harganya 25 ya, bisa sampai 100 ribu, 150 seperti itu. Bahkan teman saya ada yang jual komik pinjamkan. Ini sebenarnya harganya itu sekitar 250 waktu baru. Kemudian dijual itu sekitar hampir dapat itu 750 sampai 800 ribu. Bisa kemana-mana. Nah ya karena sulit sebenarnya. Yang dari apa itu gambarnya Alex Ross, kemudian ceritanya juga cerita bagus, ceritanya bagus, artnya bagus, orang banyak yang cari, nilainya seperti itu. Atau mungkin para pengunjung bisa memberi pertanyaan seputar komik superhero ataupun film superhero karena di depan sekarang ada dua pembicara itu Pak Asyik dan Pak Yosafat yang mereka adalah karakter komik dan juga film tentang superhero. Mereka ingin bertanya Pak Oke, apa-apaan? Apa-apaan? Kalau bapak dan kakaknya selalu sama. Sampai kemarin saya diaturkan dan diaturkan. Oke, bapak oke aja. Bapak sama aja. Sejauh mana beberapa dalam komik yang Anda nikmati itu mempengaruhi hidup Anda. Kalau komik itu hampir setiap kehidupan saya, jadi dari rumah itu saya makan, mau tidur, bahkan di kamar mandi sekalipun itu komik. Jadi memang hampir semua. Kalau enggak di rumah kalau enggak main game, internetan atau komik itu boleh. Tapi kalau kondisi lagi sedang menikmati sesuatu camilan atau makan itu jelas komik juga ya. Sudah hampir semua komik saya. Itu komiknya. Kalau tokoh atau karakter komik ada yang kiranya bisa menginspirasi Anda untuk melakukan hal-hal positif. Sebenarnya bukan bisa dibilang positif, cuma filosofinya saya ambil seperti si Punisher atau itu saya lebih suka sama kayak